Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian hari ini semua sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar melalui program pembelajaran jarak jauh. Pertama-tama untuk anak-anakku kelas 10, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Poncol yang kita cintai. Untuk kalian yang baru bertemu dengan Ibu, izinkanlah Ibu memperkenalkan diri Ibu. Ibu bernama Ibu Yayan Asliani. Pada tahun ini Ibu dipercayakan untuk mengajar kalian pada mapel Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita mulai home learning pada pagi ini dengan materi teks laporan observasi. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari awal hingga akhir. Baiklah, siapkan diri kalian dan siapkan juga alat tulis kalian. Ibu harapkan kalian juga mempunyai buku ya untuk bisa membantu mempermudah kalian memahami materi-materi yang Ibu berikan selain dari materi video ini. Baiklah, kita mulai anak-anak. Pada materi pertama, kita membahas tentang laporan teks observasi. Apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan. Laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Jadi, laporan yang kalian buat adalah merupakan hasil dari pengamatan yang kalian telah lakukan. Apa saja yang bisa kalian amati? Banyak ya. Di antaranya kalian bisa mengamati misalnya sawah, binatang, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti kegiatan kepramukaan, ataupun kegiatan perayaan dan lain-lain. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain, pertama, teks laporan observasi itu mempunyai ciri yang objektif. Artinya apa? Artinya, informasi yang kita tulis harus sesuai dengan yang kita amati atau yang kita lihat. Kedua, teks laporan hasil observasi bersifat mempunyai ciri-ciri itu artinya fakta. Artinya, tidak menambahkan informasi lain yang tidak berhubungan dengan pengamatan kita. Ketiga, teks observasi itu sendiri mempunyai ciri ditulis secara lengkap. Artinya, kalian menulis teks observasi itu harus ditulis secara detail. Apa saja yang kalian amati bagian per bagian. Selanjutnya, dalam kita membuat teks hasil laporan observasi itu, kita mempunyai tujuan atau fungsi. Apa sih fungsi dari teks laporan hasil observasi? Pertama, teks laporan hasil observasi dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang kalian lakukan. Jadi, hasil observasi terhadap suatu objek dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang ataupun terkait tentang suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan suatu kebijakan. Jadi, dasar dari pengamatan kita itu sendiri bisa kalian dipergunakan fungsinya untuk mendapatkan informasi
yang kita berikan kepada pihak berwenang untuk dapat dijadikan sebagai penyusunan suatu kebijakan. Pengamatan-pengamatan itu hasilnya bisa kita laporkan dan hasil dari pengamatan itu sendiri bisa dijadikan sebagai suatu bahan untuk penyusunan kebijakan bagi pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya, banyak juga teks laporan observasi itu digunakan untuk berbagai kepentingan. Antara lain, berfungsi juga sebagai alat pendokumentasikan atau objek dari suatu kegiatan. Jadi, pengamatan kita itu bisa menjadi suatu pendokumentasikan. Bisa kita berbentuk foto ataupun berbentuk video yang nantinya bisa menjadi dokumentasi dari sebuah pengamatan kita. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi itu sendiri mempunyai struktur, diantaranya yaitu pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Apa yang dimaksud dengan struktur laporan hasil observasi menyatakan suatu pernyataan umum atau klasifikasi? Karena dalam pernyataan umum itu berisi definisi dari sesuatu yang kita akan amati. Misalnya kita mengamati suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan itu sendiri mempunyai definisi atau mempunyai fungsi antara lain apa? Contohnya ya, nanti Ibu dalam video berikutnya Ibu akan berikan contoh dari teks laporan hasil observasi dan kalian bisa melihat apa saja fungsi-fungsi dari hasil observasi yang kita sajikan. Selanjutnya, definisi yang kedua adalah deskripsi bagian, yang mana dalam penjelasan deskripsi hasil observasi kalian dalam deskripsi bagian adalah menjelaskan objek atau bagian-bagian dari sesuatu yang akan kita laporkan, dari sesuatu yang kita amati. Jadi pengamatan itu akan kita lihat bagaimana bagian-bagiannya dari pengamatan yang kita sudah lakukan. Selanjutnya, ketiga, struktur teks laporan hasil observasi mempunyai deskripsi manfaat. Artinya bahwa dalam deskripsi manfaat itu sendiri menunjukkan bahwa setiap objek yang kita amati memiliki manfaat ataupun fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, laporan observasi itu sendiri mempunyai aspek kebahasaan dari dalam kalimat-kalimat yang menyertai laporan teks observasi itu sendiri mempunyai aspek kebahasaan pertama. 1. Kata serta frasa verba dan nomina. Artinya, jenis kata dan kelompok kata atau prosa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina kata benda. Kedua, ciri aspek kebahasaannya pada teks laporan observasi adalah afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan atau kata dasar yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan ataupun pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi. Jadi, afiksasi itu sendiri adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan atau pengulangan dan pemajemukan kata-kata yang digunakan. Nah, dalam kata yang mendapat proses pengimbuhan, dapat digunakan kata dasar atau kata dasar bentukan. Contoh, kata dasarnya kata. Setelah dia mendapatkan imbuhan me, bisa berarti menyatakan. Yang mana pada kata dasar awal adalah kata itu ditambahkan imbuhan
dia menjadi menyatakan ataupun menjadi berkata-kata. Dia berubah. Kalau yang pertamanya kata dasarnya kata, setelah ditambahkan menjadi berkata-kata, dia menjadi kata kerja. Lalu kata dasar hasil, setelah ditambahkan imbuhan menjadi dihasilkan. Nah, kata dasar ini merubah juga menjadi kata hasil menjadi dihasilkan. Demikian kata-kata yang mendapatkan pengimbuhan pada aspek kebahasaan teks, laporan, observasi. Selanjutnya, yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. 4. Kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut juga sebagai kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua, yaitu kalimat kompleks, majemuk atau kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam suatu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Untuk video kali ini Ibu hanya memberikan gambaran garis besarnya saja ya. Untuk video berikutnya nanti Ibu akan memberikan contoh dari suatu laporan tes observasi. Jadi kalian bisa akan mengerti yang mana yang termasuk struktur, yang mana termasuk definisi, yang mana juga aspek kebahasaan dalam laporan teks observasi. Demikianlah untuk video kali ini. Ibu cukupkan sampai sekian. Nanti Ibu akan membuat video-video lagi yang lain, yang mana insya Allah videonya akan lebih baik lagi daripada hari ini. Kita membuat contoh-contohnya dan juga tugas-tugas apa yang kalian akan kerjakan. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.